Baik, perkenalkan nama saya Nita Kurniati dari kelompok 4 pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Peri Akbar, 3 dampak perkembangan sosial pada remaja. Dibandingkan dengan bahaya yang terdapat dalam bidang sosialisasi, bahaya yang ada pada beberapa bidang lain dalam perkembangan yang normal lebih berat. Jika perilaku sosial tidak memenuhi harapan sosial, hal itu membahayakan bagi penerima sosial oleh kelompok. Jika hal ini terjadi, akibat akan menghilang kesempatan anak untuk belajar sosial, sehingga sosialisasi mereka semakin lebih rendah dibandingkan dengan teman seusia. Bahaya paling umum dalam upaya menuju sosial diantaranya: 1. Keterlibatan. 2. Partisipasi sosial yang terlalu banyak. 3. Tergantungan yang berlebihan. 4. Penyesuaian yang berlebihan. D. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Teori Erik Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan fisik sosial. Teori perkembangan fisik sosial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dalam informasi baru yang kita dapatkan dan berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perubahan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Nilai alasan mengapa teori Erikson disebut dengan teori perkembangan psikososial. Erikson memaparkan teorinya melalui konsep polaritas yang bertingkat atau bertahap. Ada 8 tingkatan perkembangan yang akan dilalui oleh manusia. Menariknya bahwa tingkatan ini bukanlah sebuah gradualitas. Manusia dapat naik ke tingkat berikutnya walau ia tidak tuntas pada tingkat sebelumnya. Setiap tingkatan dalam teori Erikson berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika tingkatannya tertangani dengan baik, orang itu akan merasa pandai. Jika tingkatan itu tidak bertentangani dengan baik, orang itu akan tampil dengan perasaan tidak selera dalam setiap tingkat. Erikson percaya setiap orang akan mengalami konflik atau krisis yang berupa titik balik dalam perkembangan Erikson. Erikson berpendapat konflik-konflik ini berpusat pada perkembangan kualitas psikologi atau kegagalan untuk mengembangkan kualitas itu. Selama masa ini, potensi pertumbuhan pribadi meningkat, begitu juga dengan potensi kegagalan. 1. Tahap perkembangan hidup manusia. 1. Trust versus truth, atau percaya atau tidak percaya. Terjadi pada usia 8 bulan. Tingkat pertama teori perkembangan psikososial Erikson terjadi antara kelahiran sampai usia 1 tahun dan merupakan tingkatan paling dasar dalam hidup. Karena bayi sangat bergantung ke perkembangannya, kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas pengasuh kepada anak. Jika anak berhasil membangun kepercayaan, dia akan merasa selamat dan aman dalam dunia. Pengasuh yang tidak konsisten, tidak tersedia secara emosional, atau menolak, dapat mendorong perasaan tidak percaya diri pada anak yang kegagalan dalam mengembangkan kepercayaan dan menghasilkan ketakutan dan kepercayaan bahwa dunia tidak konsisten dan tidak dapat ditebak. 2. Otonomi. Epsi, malu, dan ragu-ragu. Terjadi pada usia 8 bulan sampai 3 tahun. Tingkat kedua dari teori perkembangan psikososial Erikson ini terjadi selama masa awal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri. Seperti Freud, Erikson percaya bahwa latihan penggunaan toilet adalah bagian yang penting sekali dalam proses ini.
Tetapi alasan Erskine cukup berbeda dari Freud. Erskine percaya bahwa belajar untuk mengontrol fungsi tubuh seseorang akan membawa kepada perasaan mengendalikan kemandirian. Kejadian-kejadian penting lain meliputi pemerolehan pengendalian lebih, yakni atas pemilihan makanan, mainan yang disukai, dan juga pemilihan pakaian. 3. Inisiatif FC rasa bersalah terjadi pada usia 3-5 tahun. Selama masih usia prasekolah, mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial lainnya. Mereka lebih bertantangan karena menghadapi dunia sosial yang lebih luas, maka dituntut perilaku aktif dan bertujuan. Anak yang berhasil dalam tahap ini merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain. Adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan praksa. Mereka yang gagal mencapai tahap ini akan merasa perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila anak tidak diberikan kepercayaan dan dibuat merasa sangat cemas. Erskine yakin bahwa kebanyakan rasa bersalah dapat digantikan dengan cepat oleh rasa berhasil. 4. Industri FC inferiority atau tekun FC rasa rendah diri terjadi pada usia 6 sampai pubertas. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka. Anak yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan guru membangun perasaan komponen dan percaya dengan keterampilan yang dimiliki. Anak yang menerima sedikit atau tidak sama sekali dukung dari orang tua, guru, atau teman sebaya akan merasa ragu dan kemampuannya untuk berhasil. Prakarsa yang dicapai sebelumnya memotivasi mereka untuk terlibat dan pengalaman baru. Ketika beralih ke masa pertengahan dan akhir anak-anak, mereka mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Permasalahan yang dapat timbul pada tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, perasaan tidak berkompeten, dan tidak produktif. Erskine yakin bahwa guru memiliki tanggung jawab khusus bagi perkembangan ketentuan anak-anak. 5. Identity FC confusion atau identitas FC kebingungan identitas terjadi pada masa remaja, yakni usia 10-20 tahun. Selama remaja, ia mengeksplorasi kemandirian dan membangun kepekaan dirinya. Anak dihadapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupan atau menuju tahap kedewasaan. Anak dihadapkan memiliki banyak peran baru dan status sebagai orang dewasa, pekerjaan, dan romantisme. Misalnya, orang tua harus mengizinkan remaja menjelajahi banyak peran dan jalan yang berbeda dalam satu peran khusus. Jika remaja menjadi peran-peran semacam itu dengan cara yang sehat dan positif untuk diikuti dalam kehidupan, identitas positif akan dicapai. Jika suatu identitas remaja ditolak oleh orang tua, remaja tidak secara memadai menjajaki banyak peran. Jika jalan masa depan positif tidak dijelaskan, maka kebingungan identitas merajalela. Namun bagi mereka yang menerima dukungan memadai, maka eksplorasi personal, kepekaan diri, perasaan mandiri, dan kontrol dirinya akan muncul dalam tahap ini. Bagaimana mereka yang tidak yakin terhadap kepercayaan diri dan hasratnya, akan muncul rasa tidak aman, bingung terhadap diri dan masa depannya. 6. Intimacy FC isolation atau keintiman FC keterkecualian terjadi selama masa dewasa awal 20-an sampai 30-an tahun. Erskine percaya tahap ini penting, yaitu tahap seseorang membangun hubungannya dekat dan siapa berkomitmen dengan orang lain. Mereka yang berhasil di tahap ini akan mengembangkan hubungan yang komit dan aman. Erskine percaya bahwa identitas personal yang kuat penting untuk mengembangkan hubungan yang intim. Penelitian yang menunjukkan
bahwa mereka yang memiliki sedikit kepekaan diri cenderung memiliki kekurangan komitmen dan menjelajahi suatu hubungan dan lebih sering tersosialisasi secara emosional, kesendirian, dan depresi. Jika mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa ketersaingan dan jarak dalam interaksi dengan orang. 7. Generavity FC stagnation atau bangkit FC stagnan terjadi selama masa pertengahan dewasa 40-an sampai 50-an tahun. Selama masa ini mereka melanjutkan membangun hidupnya berfokus terhadap karir dan keluarga. Mereka yang berhasil dalam tahap ini maka akan merasa bahwa mereka berkontribusi terhadap dunia dengan partisipasinya di dalam rumah serta komunitas. Mereka yang gagal melalui tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia ini. 8. Integrity FC deferred atau integritas FC putus asa terjadi selama masa akhir dewasa atau 60-an tahun. Selama fase ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu. Mereka yang tidak berhasil pada fase ini akan merasa bahwa hidupnya percuma dan mengalami banyak penyesalan. Individu akan merasa kepahitan dan hidup putus asa. Mereka yang berhasil melewati tahap ini berarti ia dapat mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami. Individu ini akan mencapai kebijakan meskipun saat menghadapi kematian. Sekian presentasi saya, terima kasih.